Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Oke teman-teman, di video kita kali ini kita akan membahas sejarah kebijakan ekonomi di masa pemerintahan B.J. Habibie yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Pada periode masa kepemimpinan B.J. Habibie ini dikenal sebagai masa transisi krisis ekonomi yang terjadi ke masa pemulihan ekonomi. Coba kita bisa melihat tingkat PDB per kapita, kemiskinan dan juga pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie yang dimulai tahun 1998 untuk PDB per kapitalnya sebesar 18,9 juta dan di akhir pemerintahannya 18,8 juta. Artinya dia turun 100.000 dan pertumbuhan ekonomi sekitar 13,13% di tahun 98 akibat krisis ekonomi yang terjadi. Kemudian tumbuh positif nilai 0,75% di tahun 99 dan untuk angka tingkat kemiskinan sebesar 24,2% pada tahun 98 yang turun tipis hanyalah 23,4%. Sedangkan di tahun 99 di sini ada beberapa kebijakan reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintahan oleh B.J. Habibie. Mari kita lanjutkan pembahasan di sejarah kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ya, yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Nah, di masa pemerintahan Presiden Gus Dur ini ditandai dengan adanya implementasi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Nah, jadi kalau misalkan di era pemerintahan presiden sebelumnya yaitu Presiden B.J. Habibie itu masih masa transisi ya. Nah, kemudian implementasi dari desentralisasi fiskal ini terjadi pada masa pemerintahan Gus Dur, teman-teman. Nah, selain itu juga adanya peneguhan prinsip-prinsip dasar mengenai toleransi dan juga pluralisme, jaminan atas perlindungan hak-hak buruh, persamaan hak melalui perlindungan hak minoritas, serta pengentasan kemiskinan melalui gerakan terpadu pengentasan kemiskinan dan juga proyek pedesaan. Nah, coba kita lihat untuk tingkat gerakan terpadu pengentasan kemiskinan dan juga proyek pedesaan. Nah, coba kita lihat untuk tingkat pendapatan per kapitanya dan juga kemiskinan serta angka pertumbuhan ekonominya. Nah, di tahun 99 untuk PDB per kapita adalah 18,8 juta, kemudian naik di tahun 2001 menjadi 19,9 juta atau hampir 20 juta gitu ya per kapita. Kemudian untuk pertumbuhan ekonominya ini mengalami peningkatan ya dari 0,79% di tahun 99, kemudian di tahun 2000 ini puncaknya 4,92% dan juga 2001 ini mengalami sedikit penurunan di angka 3,64%. Dan untuk angka tingkat kemiskinannya ini menurun terus ya dari 23,4% menjadi 19,1%. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kebijakan ekonomi di masa pemerintah selanjutnya yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri yang dimulai pada tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Nah, di era Megawati ini ditandai dengan berakhirnya program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003. Nah, ini di mana program kerjasama dengan IMF ini dilakukan pada masa Orde Baru atau pada masa Presiden Soekarno. Kemudian pemerintahan ini melanjutkan program reformasi tetapi secara mandiri, artinya di bawah kendali pemerintahan secara langsung guna menetapkan stabilitas ekonomi makro serta meningkatkan investasi, ekspor, dan kesempatan kerja. Coba kita lihat angka tingkat per kapita dan pertumbuhan ekonominya pada tahun 2001 sampai 2004. Untuk PDB per kapita meningkat menjadi 22 juta dari sebelumnya 19,9 juta. Untuk angka
pertumbuhan ekonominya juga meningkat terus dari 3,64% hingga mencapai 5,0% dan tingkat kemiskinannya menurun dari 18,4% jadi 16,7%. Baik teman-teman, di video ini kita bakal melanjutkan sejarah kebijakan ekonomi di masa pemerintahan presiden selanjutnya, yaitu pada masa pemerintahan SBY yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014. Nah, di awal pemerintahan Presiden SBY ini merupakan masa kebangkitan Indonesia pasca adanya krisis ekonomi yang terjadi di tahun 98. Kemudian disambut dengan booming harga komoditas di mana Indonesia kemudian juga harus menghadapi krisis finansial global pada tahun 2008 yang membuat pertumbuhan ekonomi sempat menurun tetapi masih tumbuh positif. Kalau misalkan kita bandingkan sama negara-negara yang lainnya. Nah, ekonomi Indonesia itu kembali meningkat pasca adanya krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 akibat adanya kelanjutan booming harga komoditas yang perlahan melambat seiring dengan perlambatan ekonomi dunia. Mari kita coba lihat untuk tingkat PDB per kapita, kemiskinan, dan angka pertumbuhan ekonominya. Kalau misalkan kita lihat di tahun 2004, PDB per kapita adalah 22 juta dan di akhir pemerintahannya 33,6 juta. Untuk pertumbuhan ekonominya ini cenderung stabil di angka 5% dan tingkat kemiskinan berhasil diturunkan. Teman-teman, ini adalah yang terakhir dari video sejarah kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014 sekarang. Nah, pada era Jokowi ini, ekonomi di dunia itu masih meliputi ketidakpastian teman-teman, di mana pemerintahan Jokowi itu menyusun program yang disebut Nawacita Presiden dengan mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar mampu berdaya asing tinggi. Nah, postur APBN-nya dirombak untuk mendukung kegiatan yang produktif, menciptakan terobosan untuk menarik investasi, serta mengatur kembali kebijakan-kebijakan ekonomi investasi. Untuk mendorong efisiensi, di tengah upaya menaikkan pertumbuhan pemerintahan ini menjalankan program-program pemerintahan pembangunan.